wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Firmansyah dari kelas 12 IPS 1. Baiklah, pada video kali ini kita akan belajar tentang latar belakang peristiwa disintegrasi bangsa periode 1948 sampai 1965. Langsung saja kita bahas tentang latar belakang disintegrasi bangsa periode 1945 sampai 1965. Konflik-konflik antar golongan di Indonesia sering muncul dengan menonjolkan kekhasan atau kelompoknya masing-masing, yang kemudian cenderung ke arah perpecahan. Hal ini dapat diakibatkan oleh ketidakpuasan yang kemudian diikuti gerakan-gerakan yang mengarahkan pada disintegrasi. Menurut Sukanto, dalam teori sosiologi tentang perubahan sosial, disintegrasi disebut juga disorganisasi, adalah suatu proses bubarnya norma-norma, nilai-nilai dalam masyarakat yang terjadi di lembaga-lembaga kemasyarakatan. Dan ada pun beberapa faktor penyebab disintegrasi nasional atau penghambat integrasi. Beberapa faktor itu antara lain adalah: 1. Kurangnya toleransi antar golongan. 2. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. 3. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan hasil-hasil pembangunan. Dan adapun sejarah pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia selama periode 1948 sampai 1965. Sejarah pergolakan tersebut dibagi menjadi 3 bentuk pergolakan, yaitu yang pertama, 1. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan PKI Madiun DITII dan peristiwa G30 SPKI. Yang kedua, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Aziz. Merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Yang ketiga, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Pemberontakan PRRI Permesta merupakan pemberontakan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia terhadap pemerintah pusat.